Surat terakhir musim ini. Apa yang hendak kau pinta sebelum kita saling sukarela melepas segala derita dengan lengkung senja paling sempurna dengan simpul senyum paling sederhana? Aku ingin menangis di bahumu, menceritakan segala yang pernah menandai rindu itu. Rindu yang serupa sembilu menyisit setiap episode kehidupanku. Aku pernah sekali lagi mengutuk waktu di sebuah musim dengan langit senja beku dan kelabu. Seakan aku ingin menggesek biola sambil menari memasuki pusaran duka cita semesta. Derita hati mereka yang memedam benci dan sakit hati, putus asa dan luka. Aku ingin mengajakmu menyusuri selokan-selokan, meredam gejolak masa depan, menuruni parit-parit kegelisahan, membersihkannya dari segala rumput kebencian dan keputusasaan. Aku ingin kau datang, menyembunyikan air mata di balik sepasang mata lucumu itu. Lalu kita menangis bersama, menghikmati akhir musim ini, menulis surat bukan puisi. Lalu kita saling berpelukan hingga hari berganti esok, dan kita menjadi sepasang kekasih dalam surat cinta tanpa amplop merah muda. Kita menjadi kekasih, menjadi satu tubuh tanpa bersetubuh, menjadi utuh. Satu. Cukang Kawung 2018. Perkenalkan, nama saya Nur Listanto Alparisi dalam nama penanya. Tapi kalau di kampung biasa disebut Iqbal Nur Jabar. Itu nama KTP. Lahir 2 Februari, tahunnya tahun sekian, di sini di Cikajang, Garut. Akhir-akhir ini saya sibuk bikin-bikin kayak gini nih, rak-rak buku misalkan. Istilah lainnya meditasi gerak, tapi yang lebih fokusnya di pengolahan kopi. Kebetulan saya punya beberapa peta kebun kopi dengan sekira 1.000 pohon kopi lah, sehingga ada kontinuitas untuk pengolahan dari kopi itu sendiri. Saya menjalani kopi itu dari 2016. Nah, itu ada hal menarik ya. Jadi waktu saya kan awalnya buruh pabrik itu di Bandung sekitar 7 tahunan. Lalu pada 2017 saya di PHK. Tapi sebelum itu saya sudah bergelut di dunia kopi kan. Nah, ketika di PHK saya pulang lah ke Cikajang dari Bandung itu. Lalu pagi hari jam 6 saya jalan-jalan ke di balik bukit ini ada gunung ya. Nah, di sana tuh ada hutan cemara. Saya jalan sampai di sana tuh setengah 7-an. Ketika sampai di puncak, itu saya melihat ke arah timur, buah-buah kopi yang lagi merah itu kena sinar matahari dan itu seolah memanggil bahwa oh ini jalan saya berikutnya. Nah, itu sangat berpengaruh. Lamun hujan terus, curah hujan tinggi misalkan, si buah kopi jatuh, membusuk di pohonnya. Atau ketika dia berbunga, ketimpa air hujan, jadi berguguran si bungana. Dan sampai ya sekarang 2016, 2023, 2024 mungkin berapa tahun ya? Hampir lebih dari 5 tahun kan. Dari sanalah akhirnya saya fokus di dunia kopi sambil sesekali nulis puisi lah kayak gitu. Saya tuh mulai nulis tuh atau senang nulis tuh dari SD. Tapi apa ya? Saya dipengaruhi oleh lagu-lagu Ebit G. Ade dan Iwan Fals. Jadi dulu kalau pagi-pagi bapak saya itu sering nyetel Ebit G. Ade sebelum saya berangkat sekolah gitu ya. Itu sampai saya SMP. Sehingga ada ketertarikan dalam hal kata atau bahasa. Dan sering misalkan saya dengan bapak saya bilang bahwa oh ini artinya apa, ini artinya apa. Lalu dari sanalah mulai mengenal namanya puisi, namanya bahasa sastra misalkan. Sehingga di kelas 6 saya bercita-cita jadi seniman pada waktu itu. Dan itu iseng aja pengen jadi seniman itu kan.
Dan sejak itu saya mulai rutin nulis di buku catatan. Dan sampai sekarang masih ada. Biasanya 1 tahun tuh saya nulis 1 buku. Ya awalnya dari sana lah, sehingga pada akhirnya menulis itu semacam kebutuhan batin atau interaksi dengan diri saya sendiri. Dan itu nagih, menulis itu nagih. Terus kenapa pilihannya puisi? Saya tuh dulu sering kali sejak kecil ya, kalau lagi sore dengan matahari yang bagus, saya sering lari ke bukit dan diam di sana lalu menatap matahari yang pulang gitu. Nah, dalam keadaan itu seringkali kata-kata itu meminta untuk dituliskan. Dulu merasa ini apa. Tapi pada akhirnya saya seringkali bawa kertas, bawa pensil, ditulis. Walaupun pada akhirnya jadi buang, tapi itu ada semacam kepuasan batin. Dan akhirnya lagi-lagi nagih. Lagi-lagi itu membuat apa ya? Jiwa saya tumbuh mungkin ya sampai saat ini. Eh, itu waktu saya bertemu dengan seseorang di tahun 2014 mungkin ya. Awal mula kan puisi itu hanya untuk bagi saya sendiri sebagai sarana mungkin menemukan jiwa interaksi dengan diri sendiri. Tapi di tahun 2014-15 itu saya menemukan hal lain bahwa ketika saya menulis puisi, ketika saya bertemu dengan seseorang, di sana saya interaksi secara diam dengan seseorang yang mungkin saya cintai pada waktu itu. Itu pertama kali saya jatuh cinta tuh, di 2014 lah. Nah, sehingga puisi-puisi itu menemani setiap ketidakjumpaan kami pada waktu itu. Dan sejak itu saya memutuskan, oh ternyata ini lebih dahsyat dari apa yang saya duga. Kalau bahasa lebaynya kayak gitulah. Untuk antologi tunggal 2, untuk antologi tunggal. Tapi untuk antologi bersama ada beberapa sih. Dari misalkan saya pernah ngikuti Seni Bandung 1 tahun 2017 itu dibukukan bukunya. Lalu di antologi puisi kopi di Aceh kalau nggak salah itu juga dibukukan. Terus ada distopia kalau nggak salah. Kalau untuk yang tunggal tulisan saya sendiri itu cuma 2. Ya baru 2 lah mungkin ya, pengennya nulis lagi lah gitu. Kalau yang bersama penyair yang lainnya mungkin ada sekira 3 atau 4 lah. Jadi sebenarnya ya kalau saya nggak tahu kalau orang lain kayak gimana proses kreatif menulis puisi ya. Kalau saya hanya apa, ketika kata-kata itu memaksa untuk dituliskan, ya saya tuliskan. Jadi agak susah berbicara soal mana yang paling mendalam. Kayaknya semua itu paling mendalam kayaknya. Tapi ada satu ya di kontemplasi bunyi. Ini saya kalau baca jelek gitu ya. Maksudnya ini entah kapan gitu saya nulisnya. Tapi di sini tertulis 2019 dengan judul BGST gitu ya. Dengan judul BGST. Walaupun hanya 4 baris, tapi bagi saya itu lumayan apa ya, mengingatkan banyak hal mungkin ya. Boleh saya bacakan? Boleh. Misalkan ini ya, BGST atau bangsat gitu ya. Itu ungkapan apa? Bukan memaki ya, apa ya, ekspresi pada waktu itu mungkin ya. Kau bawa semua puisi minggat dari hati yang terawat. Ini apa ya? Karena saya tuh tipikal orang yang menjaga hati ya, merawat hati. Maksudnya saya berupaya sekuat mungkin untuk tetap tenang dalam keadaan apapun. Dan mungkin salah satu penopang ketenangan itu adalah menulis. Ya salah satunya menulis puisi. Nah pada masa itu ada momen dimana ketika seseorang itu nyaris merenggut semua puisi, minggat gitu ya dari hati yang terawat, sehingga dalam beberapa tahun saya sempat mengalami kegelisahan lah istilahnya, nulis bingung atau istilahnya writer's block gitu ya, susah untuk memulai menulis. Tapi pada akhirnya alhamdulillah kesini ketika
punya aktivitas lain bisa lagi menulis puisi dan melahirkan 2 buah buku berbarengan. Nah ini tahun kemarin, ya maksudnya 2 buku itu, ya. Tahun 2023. 19. Kalau bagi saya pribadi ya, setiap orang tuh begini, untuk mencapai ketenangan, seseorang tuh perlu banyak membuang daripada menerima gitu ya. Sehingga kalau kita melihat danau yang tenang, itu kita akan melihat ikan-ikan di dalamnya, rumput di dalamnya, atau dalam katanya itu keindahan. Dan ketika kita melihat keindahan, umumnya itu ada sesuatu yang ingin kita ucapkan. Minimalnya ketika kita melihat foto yang bagus, kita akan mengucapkan wah gitu. Minimalnya kayak gitu. Nah, bagi saya pribadi, momennya itu mungkin kayak gitu ya. Ketika mengasuh kegelisahan, akhirnya menjadi sebuah ketenangan. Biasanya saya membuang sampah-sampah itu dalam tulisan. Nah, apa yang dibukukan itu bukan sampahnya, tapi setelah sampah dibuang, nah muncul isi-isinya mungkin kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau pengen nulis, ya nulis aja. Nggak perlu terpatok pada teori A, teori B, teori C, misalkan. Nulis dulu aja. Nanti seiring berjalannya, ya mungkin itu dipahami lah ya. Untuk rules gitu, untuk aturan-aturan yang bakunya kayak gitu. Cuman dalam proses kreatifnya saya cenderung kayak gitu. Nulis aja. Kan nanti dipilih kan, misalkan diedit atau kayak gimana lah, kayak gitu. Itu sekarang mulai rame ya puisi dibicarakan di ruang-ruang publik, semacam misalkan gedung pemerintahan atau di yang sering kita lihat itu di kafe-kafe. Dan yang menarik zaman sekarang tuh banyak kolaborasi ya antara si penulis puisi dengan pengaransemen lagu gitu. Misalkan ada kolaborasi bikin musikalisasi puisi. Nah, sejauh ini di Kabupaten Garut saya kira cukup meningkat dengan pesat ya. Banyak orang yang menulis, banyak orang yang merespon tulisan itu. Cuman mungkin ruang-ruang publiknya atau kegiatan di ruang publiknya yang mesti ditingkatkan ya. Karena Garut kan luas, lalu aktivitas orang-orang itu cenderung lebih ke pertanian. Jadi maksudnya menjauh dari keramaian. Saya pikir bahwa kesenian itu ada salah satu bentuk pelarian mungkin ya. Kayak agama gitu ya. Ini agak rawan ya Mbak ya. Ya maksudnya dunia kesenian itu salah satu pelarian ya mungkin dari awalnya. Ketika orang gelisah, ketika orang galau, ketika orang mencari suatu jalan, mereka lari ke dunia kesenian, menikmati kesenian. Misalkan mafia-mafia di film-film kan mereka menikmati lukisan, musik seriosa, buku puisi dan sebagainya. Ya bagian dari jalan untuk mencapai ketenangan mungkin ya. Kayak gitu. Nah, kebetulan ini 2 buku ya. Awalnya saya tuh pengen bikin acak. Saya tuh suka dengan abstrak, acak saya tuh suka kayak gitu. Saya kurang suka dengan yang presisi, saya kurang suka. Nah, saya sukanya yang rebel gitu ya. Nah, ini karena ada permintaan waktu itu satu lukisan sebenarnya. Si gambar mata dan tadinya itu satu lukisan dari Kang Tetang Ramadan Buki dan dijadikan 2 buku puisi. Yang pertama, yang gambar mata, judulnya kan Kembara Melankolia. Itu di sana berisi beberapa tulisan saya tentang pengembaraan saya dalam melankolia mungkinnya kayak gitu ya. Jadi memang agak beda ya, beda tema lah istilahnya, beda konten juga. Kalau yang ini kontemplasi bunyi, karena di dalamnya saya kira cukup banyak suara yang didengar melalui kata-kata gitu. Sebenarnya tuh saya tuh apa ya? Ketika saya menulis buku ini atau menerbitkan buku ini, saya tuh seperti menelanjangi diri saya sendiri. Karena ini cukup banyak tulisan yang memang berlatar dari pengalaman secara pribadi ya, personal gitu. Sehingga ini perlu perenungan lumayan lama, apakah ini layak untuk diterbitkan atau tidak. Tapi beberapa teman mendukung untuk ya udah terbitin aja. Akhirnya jadilah kayak gitu.
Untuk kesan, ya saya kira pembaca punya banyak beragam kesan mungkin ya ketika membaca buku. Saya tuh kalau saya nulis ya, saya di sastra, saya pernah ikut pameran seni rupa gitu ya, di Jakarta tahun kemarin. Lalu kadang tahun 2022 saya ikut atau jadi pembaca puisi di pertunjukan Sirkus Demit. Lalu aktif juga di dulu tuh di Bandung Songwriter. Atau di Manjing-Manjang juga kadang aktif. Terus yaitu perkumpulan musisi balada lah. Saya seringnya sukanya sama musik-musik balada gitu. Sehingga waktu itu aktif di Bandung di kelompok-kelompok mereka gitu, di komunitas-komunitas musisi balada. Kayaknya sih ke teater, cuman belum ada waktu ya. Sempat proses kan, tadi kita sempat ngobrol kan, sempat proses, cuman ternyata mungkin waktu belum mengizinkan gitu ya. Boleh diceritakan lagi proses terkait mengapa proses ke teater itu belum diizinkan? Iya, itu kan pandemi ya. Saya lama aktivitas di Bandung. Di Bandung cukup lama tuh, selain di Musi Berana Bandung, di Manjing-Manjang, di Majelis Sastra Bandung. Saya lamanya di Majelis Sastra Bandung. Lalu saya juga aktif di komunitas OI. Saya sempat menjabat di divisi kesenian OI Jawa Barat. Nah, terus pandemi, saya pulang lah ke Cikajang. Karena kan aktivitas kesenian itu nagih. Nah, ada teman juga yang pulang dari Bandung juga, tuh orang Simpang. Lalu mengajak buat proses bareng bikin teater. Diajaklah saya waktu itu sama Yuli dan Chef Bani. Waktu itu naskah yang akan dipentaskan tuh Setan Dalam Bahaya, karya saya lupa lagi karya siapa tuh. Itu proses tiga bulan, tapi ketika hendak mau pentas mungkin ada kesibukan yang mendadak ya, entah ada apa. Saya juga waktu itu kebetulan juga lagi sibuk-sibuknya, Cepani juga sama, lalu Yuli juga sama. Sutradaranya waktu itu Kang Ari Kapin. Dan ya dengan kesepakatan bersama ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Tapi memang kan kayak gitu ya, bahwa kalau semesta memang merestui, apapun hambatannya tetap bakal terjadi. Dan sebaliknya, kalau semesta belum merestui, sebagaimanapun lancarnya, tetap aja belum mungkin untuk dipentaskan. Karena waktu itu lancar loh, jalan tuh lancar, latihan tiap Jumat Selasa kalau nggak salah, itu seminggu dua kali latihan. Udah ketika pentas gitu. Tapi ya mungkin karena tadi lah, ya semesta belum mengizinkan. Ya akhirnya benar, saya lagi memilih-milih kira-kira apa gitu ya. Karena mungkin begini ya, latar belakang saya itu kan pernah kerja jadi asisten dokter, saya pernah bekerja di pengawas proyek, saya pernah bekerja jadi buruh pabrik. Nah, pengalaman itu mungkin yang menumbuhkan jiwa saya lebih lebih peka mungkin ya. Karena dulu kan apalagi dunia pabrik tekanannya lumayan lah gitu. Kita dijadikan robot istilahnya kayak gitu. Nah, untuk melarikan diri dari rutinitas itu kan kita butuh hal-hal yang bersifat keperluan batin, pemuasan batin ya. Akhirnya saya lari ke dunia kesenian waktu itu. Dan akhir-akhir ini kenapa judulnya Kembara, 4 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir saya sering mengembara. Jadi hobi saya, tapi lebih cenderung diperjalankan. Kalau orang piknik itu dia punya tabungan, benar kan? Di planning sedemikian rupa. Nah, kalau saya sering kali itu diperjalankan. Misalkan kayak gini, saya tiba-tiba ada di Surabaya. Itu sempat kejadian. Jadi waktu saya ke Bandung, tiba-tiba teman saya di Surabaya pengen ketemu. Nah, karena saya tidak punya ongkos dan sebagainya, tapi dalam beberapa waktu tiba-tiba teman saya yang di Jogja mengabari pengen ketemu. Akhirnya saya dikasih ongkos, dikasih tempat tinggal untuk sementara. Akhirnya kami ke Surabaya. Dan
Saya pernah mengalami perjalanan dari Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, lalu balik lagi. Itu tidak mengeluarkan uang sepeser pun, malah nambah misalkan gitu. Dan itu hal yang menakjubkan bagi saya. Kebayangkan misalkan tiba-tiba itu perjalanan tuh lebih dari seminggu, makan gitu dan sebagainya gitu. Itu ditanggung oleh kehidupan. Kayak gitu. Dan ya itu melahirkan beberapa tulisan gitu, beberapa perenungan. Lalu bahkan sampai detik sekarang itu kalau saya main ke teman di Bandung di mana, mereka memanggil saya pengembara sampai sekarang itu. Kalau dulu panggilnya tukang kopi dulu tuh. Sebelum itu, oh si itu mah tukang tulisan. Kalau orang dulu kan kayak gitu ya. Terus tukang kopi. Nah sekarang tiga tahun terakhir orang tuh panggilnya pengembara. Sehingga saya jadiin ya udahlah. Nah, Saya tuh butuh tempat pulang, dan tempat pulang tuh biasanya rumah. Di rumah tuh bagi saya ya kurang baik untuk menunjukkan eksistensi. Di rumah tuh kita bersahabat dengan rumah itu, kita membersihkannya, kita membuatnya tata letaknya dengan rapi sehingga nyaman bagi kita. Kalau ada yang mengganggu ke rumah, kita jarang membunuh hewan di rumah kan, kita usir lalu dibunuh di luar. Dan siapa yang boleh masuk ke rumah itu atas izin kita. Nah saya tidak mau mengotori rumah, sehingga ya udah saya aktivitasnya untuk soal eksistensi misalkan, untuk soal dunia kesenian. Saya lebih menyenangi beraktivitas atau bergiat di luar Garut lah istilahnya. Walaupun misalkan orang bilang kenapa kan lebih mengharumkan misalkan menjadi raja, bukan menjadi raja, tuan rumah di kampung sendiri. Ya bagi saya mendingan jadi raja kalau kamu sendiri gitu. Jadi akhirnya saya pikir saya butuh melucuti semua status saya di luar. Jadi kalau saya pulang dari Bandung atau dari Jakarta, saya kalau masuk ke Garut, saya ingin menjadi warga negara Garut misalkan, bukan warga negara ya, nanti dibilang makar, warga ya kampung Garut gitu ya. Terus menjadi anak kampung yang memang tidak berbicara soal yang berat-berat, yang ringan-ringan aja, misalkan harga cabai berapa, pupuk yang baik bagi kopi apa. Jadi itu membuat saya bahagia. Saya punya tempat pulang lah. Jadi berat ya ketika kita menginginkan diri menjadi orang lain. Itu jadi berat. Nah, saya sering kali ketika ngobrol dengan teman-teman, ya kita harus menemukan diri kita sendiri. Artinya ini soal memilih peran, bukan berebut peran ya. Karena persoalan memilih peran itu masih berat sampai sekarang. Karena banyak orang yang sampai tua pun dia bingung peran dia sebagai apa. Karena kan tidak mungkin ketika dalam satu bak catur, pion itu merebut peran misalkan jadi benteng. Itu mungkin kalau dia mencapai ujung kan, kalau di catur kan sampai ujung kan. Nah, saya lebih lebih sepakat mungkin ya bahwa kita penting untuk menyadari bahwa peran kita di mana sih. Tidak perlu menjadi orang lain, tapi menjadi diri kita sendiri. Karena leluhur kita pun menginginkan kita menjadi diri kita sendiri. Sejelek apapun misalkan itu pilihan kita. Karena kebayang bahwa satu gambar itu dirangkai dengan beragam puzzle. Misalkan gambar itu adalah satu runutan leluhur kita, terah kita misalkan. Nah, di gambar tersebut butuh puzzle yang dimana si peran itu menjadi tukang temok misalkan. Tapi si tukang temok itu tidak memilih itu akan pincang misalkan. Itulah bentuk kasarnya gitu. Karena menjadi orang lain tuh mengerikan. Kita tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan. Misalkan siapa yang jadi pemusik,
genre apa yang mau dipilih? Mau jadi apa? Mau jadi tukang bass, mau jadi ritme, mau vogal. Itu kan terlalu banyak pilihan, sehingga kita mending menyerahkan pada takdir daripada kita diseret pada takdir. Ya nggak? Kalau menulis tulis aja lah, nanti juga ketemu sendiri apakah kita ada bakat tulis atau tidak gitu kan. Dan kalaupun ambisi, ya disadari betul-betul ambisinya masuk akal atau enggak. Gitu mungkin ya. Bisa gak masuk. Iya.